Shalom sahabat Quick Devotion, selamat malam. Terima kasih sudah setia ikut saat teduh malam ini. Malam ini kita mau merenungkan sesuatu yang mungkin agak menegur, tapi juga menyembuhkan hati kita. Malaikat di gereja, iblis di rumah. Tujuan dari video ini sederhana. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membuka hati, dan biarkan firman-Nya menyentuh bagian terdalam hidup kita. Kadang kita tampak baik di luar, tapi di balik pintu rumah, justru karakter asli kita muncul. Dan disinilah Tuhan ingin memulihkan kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan setiap renungan baru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami datang apa adanya di hadapan-Mu. Kami tidak mau hanya jadi orang Kristen di luar saja, tapi kami ingin sungguh-sungguh mencintai-Mu dengan hati yang murni. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, tegur kami kalau perlu, tapi juga sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Ayat malam ini Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya memang tampak indah, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat ini keras tapi jujur banget. Tuhan Yesus menegur orang yang kelihatannya rohani di luar, tapi hatinya rusak di dalam. Mereka kelihatan seperti malaikat di gereja, tapi di rumah mereka bisa jadi kasar, penuh amarah, dan tidak mencerminkan kasih Kristus. Saya pernah punya pengalaman yang bikin saya terdiam lama. Ada seorang bapak di gereja aktif banget. Kalau ada ibadah, dia selalu datang paling awal, paling semangat, suaranya paling keras waktu nyanyi. Semua orang kenal dia sebagai orang yang rohani. Tapi suatu kali, anaknya cerita sambil nangis. Pak, di rumah papa beda banget. Kalau marah, bisa banting piring. Kalau kecewa, semua orang kena. Dan waktu itu saya cuma bisa diam. Karena jujur, saya juga pernah begitu. Saya bisa tampak sabar di pelayanan, tapi begitu di rumah, saya gampang sekali meledak. Dan malam itu Tuhan bicara lembut di hati saya. Kamu bisa jadi malaikat di gereja, tapi bagaimana di rumah? Sahabat Quick Devotion, kadang kita bisa menipu dunia dengan penampilan, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Dia lihat isi hati kita, cara kita bicara ke pasangan, cara kita menanggapi anak, cara kita memperlakukan orang tua, cara kita menahan emosi. Bayangkan, kalau Yesus duduk di meja makan kita malam ini, apa yang dia lihat? Apakah kita tersenyum di gereja, tapi bersungut-sungut di rumah? Apakah kita berdoa dengan indah, tapi menolak mengampuni pasangan kita? Firman Tuhan bilang di Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kadang kita rajin doa, tapi setelah amin, kita marah lagi. Kita hafal ayat, tapi lupa menerapkannya di rumah. Padahal, tempat paling penting Tuhan, mau kita rohani bukan di gereja, tapi di rumah. Tempat kita jadi diri sendiri. Tuhan gak butuh kita jadi malaikat di depan orang lain, tapi jadi serupa Kristus di tempat yang paling kecil dan tersembunyi. Saya pernah alami satu masa di mana saya begitu sibuk melayani, tapi hubungan saya dengan keluarga renggang. Saya capek, emosian, gampang tersinggung. Sampai suatu hari, Tuhan tegur lewat anak kecil. Anak saya waktu itu ngomong polos banget. Kalau di gereja mamah lembut, tapi kok di rumah galak. Rasanya kayak disambar petir. Tapi sejak hari itu saya mulai belajar lagi. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin, malam ini kamu juga capek berpura-pura. Capek jaga citra rohani. Kamu tahu kamu sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap pasang senyum. Tuhan bilang, "Gak apa-apa, datang aja apa adanya." Dia gak cari yang sempurna. Dia cari hati yang mau dibentuk. Mungkin, kamu perlu belajar sabar lagi. Mungkin kamu perlu belajar minta maaf, walau bukan kamu yang salah. Atau mungkin kamu perlu berhenti menuntut orang berubah, dan biarkan Tuhan ubah kamu dulu. Ada satu kebenaran sederhana, tapi kuat. Rohani yang sejati itu terlihat dari cara kita memperlakukan orang terdekat. Kalau kasih Kristus benar-benar tinggal di hati, maka keluarga kita akan jadi tempat pertama yang merasakannya. Mulailah dari hal kecil. Kalau biasanya kamu cepat marah, coba tenang dulu sebelum bicara. Kalau biasanya kamu menuntut, coba ucapkan terima kasih. Kalau biasanya kamu gengsi minta maaf, malam ini mungkin waktunya kamu buka percakapan itu lagi. Ingat, iblis senang kalau rumah dipenuhi amarah, tapi Tuhan hadir ketika rumah dipenuhi pengampunan. Jangan biarkan iblis menang di rumahmu. Bawa hadirat Tuhan ke ruang tamu, ke meja makan, ke kamar tidur. Biarkan kasih Tuhan mengalir dari hatimu ke seluruh keluarga. Dan kalau kamu merasa sudah gagal, jangan menyerah. Tuhan Yesus masih sanggup memperbarui. Roh Kudus sanggup melunakkan hati yang keras, menyembuhkan luka lama, dan menjadikan kita pribadi yang lembut dan penuh kasih lagi. Malam ini lepaskan semua topeng rohani. Datanglah kepada Tuhan sebagai anak, bukan sebagai pelayan. Bilang aja, Tuhan, aku mau berubah, aku mau Engkau nyata di rumahku.
Percayalah, waktu kamu berubah, suasana rumahmu juga akan berubah. Karena hadirat Tuhan selalu membawa damai, bukan pertengkaran. Membawa terang, bukan kegelapan. Mari kita berdoa bersama. Kalau kamu bisa, tutup matamu dan tenangkan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Engkau sudah berbicara dengan lembut tapi tegas. Kami sadar seringkali kami lebih rohani di luar daripada di rumah. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami, ubah karakter kami. Biar kasih-Mu nyata dalam cara kami berbicara, bertindak, dan mengasihi keluarga. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit. Engkau Allah yang menyembuhkan, jamahlah tubuh mereka saat ini. Kami percaya kuasa-Mu masih sama dari dulu sampai sekarang. Beri kekuatan baru, pemulihan sempurna, dan damai yang melampaui akal. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, pelihara para pemimpin bangsa, satukan hati rakyat-Mu. Jauhkan dari bencana, dari kebencian, dari kuasa kegelapan. Biarlah Indonesia dipenuhi terang kasih-Mu. Dan kami berdoa untuk hari ini, sampai malam nanti. Biarlah setiap langkah kami dipenuhi berkat, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, ingat ya, Tuhan gak lihat seberapa sering kamu datang ke gereja, tapi seberapa nyata kasih-Nya terpancar lewat hidupmu di rumah. Mulai malam ini, jadilah terang bukan cuma di gereja, tapi di keluarga. Kalau kamu diberkati oleh renungan malam ini, dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang mengenal kasih Tuhan. Kalau kamu tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi transfer yang ada di deskripsi video. Setiap dukunganmu menolong kami terus melayani dan memberkati banyak jiwa. Dan kalau malam ini kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan dengan iman, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku dan jadilah Tuhan atas hidupku mulai malam ini. Amin. Selamat malam sahabat Quick Devotion. Tuhan Yesus memberkati, jaga hatimu, dan biarlah kasih Tuhan tinggal dalam rumahmu malam ini.